Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah PAUD Siboli, Bunda Esti. Yang saya hormati ibu-ibu wali murid dari siswa Siboli, nggih. Hari ini kita mengadakan pertemuan. Sengaja saya ingin sekali bertemu panjenengan sama Bu Guru, Bunda, nggih, Bunda pendidik. Di sini ada berapa Bu? Bundanya Bu? Ada tiga, nggih. Sekalian sama panjenengan selaku wali murid. Adapun yang ingin saya sampaikan itu berkaitan dengan sistem pembelajaran selama musim pandemi gitu, karena kita semua sudah tahu situasinya seperti sekarang ini, bahwa dengan kondisi seperti ini kita tidak diizinkan untuk belajar secara tatap muka di sekolah. Nah, itu kendala buat kita semua, buat gurunya, juga buat panjenengan, apalagi putra-putri kita ya mudeng to Bu. Leres. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Sebagai Bunda juga bingung ini pastinya. Nggih, napa mboten Bu? Iya, pastinya bingung. Iki ki njur piye ra entuk tatap muka? Njur kudu kepiye kalau secara online kita ini di kampung, nggih. Fasilitas tidak semuanya punya, seperti HP Android kan tidak semuanya, nggih. Apalagi kebanyakan kita mata penjaranya sebagai petani. Bu. Kurang Gaptar, ya Bu, Bu. gaptar ya. Kalau yang ibaratnya yang orang tuanya mungkin bekerjanya sebagai karyawan atau di di kantor-kantor mungkin paham ya, soal internet mungkin paham, misalnya orang paham garek buka Google gitu, istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau kita ya di kampung seperti ini, otomatis itu menjadi kendala yang sangat besar. Bisa kerjanya double ya, boleh duit, yo mulang anak dhewe ya, seperti itu. Nah, ini mungkin dengan pertemuan kali ini bisa memberikan sedikit solusi buat panjenengan men ora terlalu mumet. Bingung sama nggih, karena ini juga yang bingung itu enggak cuma panjenengan, semuanya nggih. Sak presidennya bahkan juga bingung harus seperti apa gitu ya. Jadi BDR ya, pembelajaran di rumah itu adalah salah satunya cara agar pendidikan buat anak-anak kita tetap berjalan dengan baik. Nah, seperti apa? Nggih, nyuwun sewu, di sini ada bundanya, nggih. Untuk kurikulum tetap seperti biasa, tetap dipersiapkan meskipun kita tidak melakukan tatap muka. Kurikulum perangkat pembelajarannya, kurikulum itu perangkat pembelajaran yang kita gunakan dalam mendidik putra-putri kita. Jadi caranya wong nek wong tani kan kudu duwe pacul, duwe arep, guru nek ngoten niku. Ya alate guru nggih kurikulum niku. Nggih. Saniki bayangke sawah kok ora duwe pacul. Nggih, sama dengan bu gurunya, ndak punya kurikulum. Kan disendok ya Bu. Harus pinter sedaya nggih. Yang ada di permasalahan di lembaga kita, bagaimana kita menerapkan sistem BDR ini ya. BDR itu apa tuh? Belajar di rumah. Jadi nanti orang tuanya belajar dari rumah. Seperti orang tua, bapak dan ibu yang ada di rumah harus mendampingi putra putrinya. Jadi hak pendidikan anak tetap tersampaikan meskipun melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi di sekolah ini nanti kita sosialisasi tentang adanya pandemik ini, sistem pembelajarannya bagaimana, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Wak Nulia. Jadi di rumah nanti tetap harus ada pendampingan orang tua supaya anak itu nanti bisa belajar dengan Jadi guru ngoten niku to. ini yang menjadi apa ya, menjadi permasalahannya. Kalau kita nggak ada kerjasama antara pihak sekolah dan juga orang tua, nanti anak tidak akan mendapat hak pendidikannya. Wah, nek kandhani ya Bu. Nek dikandhani wong tuane iki lah Bu,
Nanti dan harapan kami nyuwun sewu Bunda, nanti selain memberikan tugas online, panjenengan juga sekali-kali minimal 1 minggu sekali mengadakan home visit. Nggih. Kan misalnya kok Home visit niku dugi ngoten teng griya. Teng griya niku lho. datang ke rumah panjenengan. Home visit. Iya. Home ki apa kan? Home itu rumah, visit itu berkunjung, berarti berkunjung ke rumah. Misalnya nyuwun sewu Bunda, misalnya kok kewalahan nggih, karena muridnya dalam satu kelas misalnya ada 30 murid. Kan nek satu-satu gurune keju. Nggih napa mboten? Nggih. Lah 30 anak misalnya Bunda ST hari Senin di Amanda hari ini. Ya kan kasihan yang belakang ya kapan giliranku seperti itu ya. Nah, masukan dari saya itu dibuat kelompok. Yang penting jangan sampai lebih dari 5 orang. Nah, itu akan lebih efektif. Panjenengan bagi saja misalnya 5 anak di rumah wali murid siapa gitu tahu, misalnya Bu Manah di rumah Bu Manah untuk pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua di rumahnya Bu Uni, itu seperti itu. Jadi gurunya pun tidak terlalu capek. Nyuwun sewu, karena nanti home visit itu gurunya tidak lenggang kangkung, tidak hanya membawa awak itu, tapi Bunda juga membawa APE, membawa perlengkapan. Bu nek teng sekolahan angsal mboten to Bu. Nyuwun sewu, Upami mboten teng daleme kula napa teng daleme Bu Mana, tapi teng kadang sane sekolahan, teng nggih. sekolahan. Ini begini guys, saya jelaskan ini kan sudah diatur oleh pemerintah yang ada di pusat dan sudah diumumkan oleh Menteri Pendidikan kita. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan pembelajaran di sekolah, nanti imbasnya akan berefek tidak baik bagi kita semuanya. Malah Pak Menteri maturake mboten pikantuk home visit tok Bu, jenenge pripun? Pikajenge malah ken napa nika? Ken pokoke ken apa Bu Mana nek ngomong Bu? Kon mangkat sekolah, Oh, sing wong tuane entuk ngono kita itu. Iya. Oh, Itu itu nanti beda, bisa ya. di Bunda bisa musyawarah dengan wali. Tapi kan Yuna nih. Iya, makanya kan Lah sunake apa nek? untuk kampung kita, misalnya kampung panjenengan Masih zona ini merah. masih Zona merah termasuk ini ya. zona hijau untuk dusunnya ya, bukan Oke. kalau kecamatannya kita sudah zona merah. Ya, zona merah Bu nyuwun sewu nggih, itu bukan hoak. Oh, Ya, bukan bisa. hoak. Bukan hoak. Memang ada warga kita di lingkup kecamatan kita memang sudah ada yang terkena virus COVID-19. Itu bukan hoak Ibu-ibu. Jadi panjenengan harus percaya bahwa itu benar-benar ada. Nah, anak-anak kita kan generasi penerus bangsa ya, usianya masih sangat labil, rawan dan rentan sekali terkena oleh Virus. Nah, apakah kita itu arep coba-coba Bu nyuwun sewu nggih Bu? Yo harapane kabeh sehat, aja sampai Amin Bu. corona ki tekan kene, tapi kan kita harus antisipasi, harus waspada. Jadi bagaimana caranya anak-anak kita bisa belajar tanpa harus membahayakan mereka? Itu maksud kita. Jadi yang pertama, nyuwun sewu, kita sementara ngikuti himbauan pemerintah dulu, tidak tatap muka di sekolah. Itu yang pertama, nggih. Panjenengan juga harus caranya legowo, menerima di legowo demi Mendampingi anaknya. keselamatan anak-anak kita dan keluarga kita. Mesti ya, Bu, Nggih. anakku Terus rajin yang mesti kedua, tetap Layangan ikuti mawon Bu. nggih, tetap ikuti protokol kesehatan. Nggih. Nggih, meskipun belajar di rumah, jenengan menjaga sama tetangga pun harus saling menjaga. Maksudnya Berarti apa? kan Orang kok Jawa, Bu? aja metu enggak seperti itu, nggih. Tapi saling menjaga. Kita sayangi orang-orang di sekitar kita. Nggih. Ngadan-ngadan. Nggih, iya, itu salah satunya. Pakai masker, nggih. Ibu-ibu sediakan seperti itu, nggih. Cuci tangan di depan kita, nggih. Nah, itu terus jaga jarak. Pembelajaran pertama kita itu sekarang itu harus rajin-rajin menjaga kebersihan. Di masa ini Nah, nyuwun sewu, kembali lagi ke pembelajaran tadi untuk home visit ya mau dilakukan Bunda. Iya. Nah, saya kasih solusi 5 anak, jangan lebih dari itu. Nanti pembelajaran di rumah siapa bisa bergantian. Terus selebihnya, maksudnya berapa hari Bunda? 1 minggu? 3 kali kita Enggak, maksudnya selama hari normal itu berapa hari 5 pembelajaran? hari, 5 hari, Senin sampai Jumat. Iya. Iya. Karena ini masa pandemi, jadi nanti akan kita rubah jadwalnya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Itu tatap mukanya nggih. Maksudnya tapi per kelompok niku nggih. iya betul. Berarti betul. satu kelompok hanya satu kali. Satu kali bertemu dengan bundanya sama di bundanya. rumah Satu wali minggu niku Bu. murid. Nggih, sementara seperti itu nggih Bu. Terus selebihnya
selebihnya Ya dhewe iso nanti nyambut gawe. Bunda Ambek Esti gawe apane Bu? Anakku ora kena disambi. selebihnya Bunda Esti akan memberikan pembelajaran secara online. Nah, nanti akan disusun oleh gurunya. Rencana pembelajaran selama 1 minggu yang harus dikerjakan anak-anak panjenengan di rumah. Tentunya karena kita ini kan usianya usia balita ya kan. Tentunya anak-anak kita kan belum paham Bu. Nah, otomatis panjenengan yang berperan 100% terhadap pendidikan putra-putrinipun panjenengan di rumah. Nah, kula nggih paham Bunda Esti nggih paham nggih bahwa panjenengan itu sibuk golek duit nggih. Kan semendi putrane kula Bu. Sudah Tapi nyuwun sewu, 3 tahun. nanti dari kita, dari gurunya terutama pasti tidak akan terlalu memaksa. Misalnya nggih nanti saya kasih gambaran, misalnya Bunda Esti untuk daringnya, untuk tugas online di daring itu di rumah online ya. Iya, tugas online yang harus dikerjakan di Butuh HP. rumah. Nggih, nggih. Nah, kuotane Nggih, barang nyuwun sewu. piye? Ini HP kena Ibu. Ngono pripun yo Ren? Nggih, mangke nganu. Kan satu rumah enggak mungkin semuanya 3 Android, pasti ada satu nggih. Nah, itu bisa digunakan salah Ini satu. adik kula mangke tak nganu. Misalnya, perhatikan dulu ya Bu ya, jadi saya Bu. Nanti Bunda Esti akan memberikan misalnya 5 kegiatan sampai 10 kegiatan. Misalnya, menggambar bebas. Terus kegiatan membantu orang tua misalnya. Nah, dan seterusnya misalnya di situ ada 5 kegiatan atau 10 kegiatan, panjenengan pilih salah satu dalam setiap harinya. Nah, tidak harus dikerjakan dan itu nunggu panjenengan legone bengi yo di bimbing. Legone sore yo di bimbing sore. Menyesuaikan aja. Nah, misalnya nyuwun saya jenenge bocah kan moodnya itu susah ya. Moodnya susah. Misalnya gurune wis gawe diri-diri tapi kan murid pikir ana sing mood. Nggih, ora ana kabeh. Wah, Bunda nanya itu tugas ora seneng aku. Misalnya seperti itu ya misalnya ya. Panjenengan bisa mengganti kegiatannya lain. Nggih, misalnya ya wes ora seneng ayo dolanan mbek Ibu. Misalnya diajak bermain bola. Tak kon lempet-lempet. Lempet kan itu salah satu kegiatan membantu orang tua. Nah, Urun tapi. terus kalau anak kita sudah melakukan seperti itu, orang tua harus melakukan apa? Memfoto, ambil dokumentasi itu yang disebarkan ke Bunda. Jadi nanti penilaiannya Jadi tidak harus anak-anak itu melakukan kegiatan yang dicantumkan oleh bundanya di RPPM. RPPM itu apa tadi? Rencana pelaksanaan pembelajaran Kaliku nang mboten dicat. mingguan. Oh, mingguan. Intinya itu rencana kegiatan Bu RPPM dalam 1 minggu yang sudah disusun titik-titik sama Bunda. Niku berarti mangke diparingi seminggu sekali Bu. Nggih, nanti itu pun lewatnya ndak berupa kertas diparing ke jenengan. Ndak Itu kita karena kita kan mengurangi pertemuan ya. Jadi nanti lewat grup WA ya Bunda ya. Seperti itu. Yo tangi sing dilebok. Ya berarti adikku ya Bu kok tak ngapel HP-ne Enggak apa-apa boleh. data pembelajaran, Iya. data pembelajaran nanti akan saya kirim lewat online itu. Jadi nanti akan saya bentuk grup wali murid masing-masing kelompok. Jadi panjenengan tidak kesulitan. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan dengan pembelajaran, karena ini kan masih masa pandemi, otomatis kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi semua apa-apa yang diperlukan akan kita infokan lewat yang WA. Itu nggih. Jadi saya terima nggih. Nuwun sewu, jan mboten enten sing diampiri nek kula teng sekolahan nyuwun tak tulis dhewe ngoten langsung napa mboten to? Pripun Bu? Kalau misalnya berkunjung ke sekolahan, Saya enggak sama anak saya sendiri bisa aja. saja ya. Cuma kan kita di masa pandemi juga gurunya tetap standby di sekolah. Ya bisa datang ke sekolahan asal tidak berkerumun atau bergerombolan. Gantian. Pentasan mawon nggih matur Mungkin suwun. itu Kalau ke sekolah juga mohon untuk tetap memakai masker. Oh, protokol kesehatan tetap dijalankan. Enjang nggih Bu nek teng sekolahan nggih. Boleh, nggih. Oke, terima kasih nggih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan buat Bunda juga buat panjenengan sebagai wali murid. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kami mohon sebagai wali murid jenengan harus bisa mengerti, bisa memaklumi nggih. Karena jenengan desa iki biasanya kan
karena tidak paham banyak Dino kemauan putiku. pendapat-pendapat yang negatif. Ono sing muni, ah gurunya makan gaji buta Lah, dan terus lain-lain. ngoten iku, Iya, Bu. kita tidak bermaksud seperti itu ya Bunda ya. Saya hanya sebagai penengah buat Bunda juga panjenengan. Kita melaksanakan seperti itu terpaksa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan wabah COVID ini bisa cepat berlalu dari negara kita sehingga putra-putri kita bisa belajar dengan tenang tanpa ada rasa was-was. Demikian ibu-ibu yang saya hormati, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih, dan atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baru nggih. Dari Akan.